Assalamualaikum sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Terima kasih untuk sahabat lama yang kembali, dan selamat datang untuk sahabat baru yang baru mampir ke channel ini. Semoga kisah hari ini bisa mengetuk pintu hati, membuka mata batin, dan menjadi pelajaran hidup yang tak terlupakan. Bayangkan seorang ibu muda, digendong oleh kepasrahan, menggendong anaknya yang sedang sakit dibuang ke tengah hutan oleh suaminya sendiri. Bukan karena ia bersalah, tapi karena ia miskin. Dan lebih memilukan lagi, keputusan itu bukan datang dari musuh, tapi dari mertua sendiri, yang berselimut kehormatan dan gelar haji, namun menyimpan kesombongan dan kekejaman yang menusuk jiwa. Apa yang membuat mereka tega? Dan bagaimana Allah membalas perbuatan itu dengan cara yang tak disangka-sangka? Namun sebelumnya, bagi yang muslim saya mengajak untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad SAW, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Untuk sahabat non-muslim, bisa berikan doa terbaik menurut kepercayaan masing-masing. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah kampung yang cukup terpencil namun terkenal karena keberadaan keluarga kaya raya, berdirilah sebuah rumah besar bercat putih gading dengan pagar besi tinggi berukir emas imitasi. Disinilah tinggal Pak Haji Karim dan istrinya, Bu Hajah Rukayah. Nama mereka harum di telinga masyarakat. Bukan karena kebaikan hati, tetapi karena kekayaan dan status yang selalu mereka pertontonkan kemanapun mereka pergi. Setiap hari Jumat, Pak Haji selalu mengenakan jubah putih panjang dan peci bersih mengilap. Ia duduk di saf depan masjid, menyumbang banyak, dan tak pernah absen dari kegiatan keagamaan. Namun, tutur katanya seringkali tajam dan merendahkan, terutama jika berbicara kepada orang yang dianggapnya miskin atau tak selevel. Bu Hajah Rukayah bahkan lebih parah. Ia suka membicarakan tetangga, meremehkan menantu, dan memamerkan emas yang melingkar di kedua tangannya. Ia tak segan menyindir istri orang, menyombongkan perjalanan hajinya, dan merendahkan siapapun yang tidak memiliki rumah sebagus miliknya. Ia percaya bahwa kekayaan adalah ukuran keberkahan, dan kemiskinan adalah kutukan. Fadli, anak semata wayangnya, tumbuh dalam limpahan harta, tetapi tanpa sikap tegas. Ia penurut, lemah, dan terlalu tunduk pada kemauan orang tuanya. Saat ia dewasa, cinta membawanya pada seorang gadis sederhana bernama Aisyah. Anak dari seorang pedagang sayur yang setiap pagi menjajakan dagangan di pinggir jalan. Wajahnya bersih, tutur katanya lembut, dan hatinya penuh kasih. Ketika Fadli memutuskan untuk menikahi Aisyah, gelombang penolakan muncul dari kedua orang tuanya. Namun, karena cinta Fadli begitu kuat, ia tetap menikahi Aisyah dengan pernikahan yang sederhana. Pernikahan yang dilakukan tanpa restu, tanpa pesta mewah, dan tanpa mahar berlebihan seperti yang diinginkan oleh Bu Hajah. Sejak hari itu, Aisyah tak pernah benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga. Di dalam rumah besar itu, Aisyah tinggal dalam diam dan sabar. Ia memasak, mencuci, dan membersihkan rumah tanpa pernah mengeluh, meskipun seringkali dicibir dan dihina. Ia tahu, dirinya bukan menantu impian Pak Haji dan Bu Hajah. Tapi ia tetap bertahan demi suaminya. Ia menaruh harapan bahwa waktu dan ketulusan akan melembutkan hati mertuanya. Waktu berjalan. Setahun, 2 tahun, dan kemudian lahirlah seorang anak laki-laki dari pernikahan mereka. Bayi kecil yang diberi nama Yusuf. Senyum Yusuf menjadi pelipur lara bagi Aisyah. Namun sayang, sejak usia beberapa bulan, Yusuf menunjukkan gejala kesehatan yang lemah. Ia sering demam, sering sesak napas, dan tubuhnya lebih kurus dibandingkan anak seusianya. Aisyah tak ingin membebani siapapun, namun kondisi anaknya memaksanya untuk membuka suara. Ia memberanikan diri menghadap Bu Hajah, berharap bisa sedikit membantu biaya pengobatan cucunya. Dengan suara gemetar dan mata yang basah, Aisyah berkata bahwa Yusuf perlu dirawat dan diberi asupan gizi yang cukup. Namun yang ia dapat bukanlah bantuan atau empati. Bu Hajah menatapnya dari atas ke bawah, lalu tertawa kecil dengan nada sinis. Ia mengatakan bahwa penyakit Yusuf adalah bukti bahwa Aisyah membawa sial bagi keluarga mereka. Ia menyebut Aisyah perempuan miskin yang hanya bisa melahirkan beban. Kata-katanya tajam seperti pisau, menusuk hati Aisyah yang sudah rapuh. Di ruang yang sama, Fadli hanya menunduk. Ia tak berkata apa-apa. Ia mendengar semuanya, namun tak ada keberanian untuk membela istri atau anaknya. Dalam diamnya,
Ia adalah pria yang kalah oleh ibunya sendiri. Aisyah pulang ke kamarnya malam itu dengan membawa hati yang hancur, namun tetap mengusap kepala anaknya dengan kasih. Dan sejak malam itu, nasib Aisyah mulai berubah. Bukan menuju arah yang lebih baik, tapi menuju ujian yang akan mengguncang hidupnya dengan dahsyat. Pagi di rumah besar itu tak pernah benar-benar hangat bagi Aisyah. Ia bangun lebih awal dari siapapun, menyapu halaman yang dipenuhi daun mangga kering, merebus air, dan menyiapkan sarapan untuk keluarga yang hampir tak pernah mengucapkan terima kasih. Bu Hajah hanya memeriksa meja makan sambil menilai rasa dan tampilan, seperti juri di dapur istana, bukan mertua yang sedang menilai kerja keras menantunya. Yusuf masih sering terbatuk, kadang disertai demam tinggi. Malam-malam Aisyah dilalui dengan berjaga, mengompres dahi Yusuf yang panas, mendekapnya ketika tubuh kecil itu menggigil. Ia pernah mencoba membawa anaknya ke puskesmas terdekat, namun obat generik tak cukup membantu. Yusuf butuh pemeriksaan lebih lanjut, mungkin röntgen atau perawatan khusus, tapi biayanya jauh dari kemampuan Aisyah yang tak memiliki penghasilan sendiri. Ia menunggu waktu yang tepat untuk kembali berbicara pada suaminya. Malam itu, di teras belakang rumah, Aisyah mencoba membuka hatinya. Fadli, aku tahu ini berat, tapi Yusuf perlu diobati. Kalau terlambat, aku takut terjadi sesuatu. Fadli menatap istrinya lama. Ia mencintai Aisyah, ia menyayangi anaknya. Tapi wajah ibunya selalu muncul dalam pikirannya seperti bayangan hitam yang mengancam. Ia tahu, meminta uang untuk pengobatan Yusuf akan memicu kemarahan. Dan ia tak punya cukup uang sendiri, karena semua keuangan dikendalikan oleh Pak Haji dan Bu Hajah. Aku akan coba bicara sama ibu dan bapak, ucap Fadli akhirnya, pelan. Namun, keesokan harinya, ketika Fadli menyampaikan permintaan itu di ruang makan, respon yang ia dapat membuat darahnya sendiri berdesir. Kamu masih saja dibodohi perempuan itu, geram Bu Hajah sambil meletakkan gelas dengan keras. Dia itu licik. Sedikit-sedikit bawa nama anak. Anakmu itu memang sakit-sakitan. Dasar keturunan orang miskin. Bukan tanggung jawab kita. Kalau dia tidak sanggup jadi istri dan ibu, lebih baik kalian pisah saja. Pak Haji ikut bicara, meski tak sekeras istrinya. Tapi kata-katanya dingin dan tegas. Kita ini bukan panti sosial. Kalau dia terus jadi beban, singkirkan. Fadli hanya diam. Kata-kata itu seperti borgol yang menahan hatinya. Ia berdiri, berjalan ke kamar, dan menatap Yusuf yang sedang tidur di pangkuan Aisyah. Untuk pertama kalinya, ia merasa benci pada dirinya sendiri. Tapi yang ia lakukan setelah itu bukanlah pembelaan. Justru sebaliknya. Malam berikutnya, ia meminta Aisyah mengemas beberapa pakaian. Ia mengatakan bahwa mereka akan pergi ke tempat tenang untuk menenangkan diri dan mencari pertolongan bagi Yusuf. Aisyah, yang polos dan penuh harapan, menuruti. Perjalanan mereka naik mobil cukup jauh. Jalan yang dilewati makin sempit, penuh semak, dan sepi. Aisyah mulai merasa aneh. Tapi ia percaya pada suaminya. Hingga mobil itu berhenti di pinggir hutan yang jauh dari pemukiman. Saat Fadli menurunkan tas, Aisyah memandang bingung. Ini di mana? Kenapa kita berhenti di sini? Fadli tak sanggup menatap istrinya. Ia menaruh tas, menggendong Yusuf yang mulai terbangun, dan menyerahkannya ke pelukan Aisyah. Aku harus kembali. Maafkan aku, Aisyah. Apa maksudmu? Fadli, jangan bercanda. Yusuf masih sakit. Fadli menarik napas panjang. Dalam wajahnya ada air mata yang tertahan. Ibu, tidak mau kamu di rumah lagi. Aku tidak punya pilihan. Aku istrimu, Fadli. Aku ibu dari anakmu. Kenapa kamu tega? Fadli memalingkan wajah. Ia masuk kembali ke dalam mobil dan menghidupkan mesin. Sementara Aisyah berdiri terpaku di tanah berlumpur, memeluk Yusuf erat-erat. Tangannya gemetar. Suaranya tak keluar, hanya matanya yang basah menatap lampu belakang mobil yang perlahan menjauh, lalu hilang dalam gelap malam hutan. Ia tidak menjerit, tidak menangis kencang. Yang keluar hanyalah isak pelan dari dada yang hancur, bersama suara batu kecil Yusuf di pelukannya. Dan hutan itu menjadi saksi, saat seorang istri dan ibu dibuang oleh orang yang paling ia percayai. Malam itu gelap. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani Aisyah berdiri kaku di tengah hutan.
Ia tak tahu harus melangkah kemana. Hanya ada pohon-pohon tinggi, bau tanah basah, dan gemuruh ketakutan yang merambat di sekujur tubuhnya. Yusuf, yang masih digendong di dadanya, menangis pelan. Suaranya lemah, napasnya sesak. Dengan langkah gontai, Aisyah berjalan perlahan. Ia tak tahu arah, tapi tetap melangkah. Ia mencari tempat berteduh, berharap menemukan pondok kosong atau sekadar batu besar untuk bersandar. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau. Tapi ia tak boleh jatuh. Ia harus kuat, demi Yusuf. Jauh di dalam hatinya, ia masih berharap Fadli akan kembali menjemput. Bahwa ini semua hanya kesalahpahaman. Bahwa suaminya hanya butuh waktu. Namun waktu terus berjalan, dan tak ada tanda-tanda suara mobil kembali terdengar. Harapan itu mulai runtuh. Sementara itu, di rumah besar yang kini sepi dari tawa anak kecil, Bu Hajah duduk di kursi rotan ruang tamu sambil menyeruput teh. Senyumnya puas. Akhirnya rumah ini bersih dari perempuan pembawa sial itu, ucapnya pada Pak Haji. Pak Haji mengangguk pelan. Meski tak sekeras istrinya, ia setuju dengan keputusan itu. Bagi mereka, menjaga kehormatan lebih penting daripada menjaga keluarga. Mereka tak tahu bahwa kehormatan yang dibangun di atas kezaliman hanya akan mengundang kehancuran. Fadli duduk di kamar, menatap kosong ke dinding. Wajah Yusuf masih terbayang jelas. Aisyah yang menangis, suara kecil anaknya yang terbatuk. Semua menari-nari di kepalanya seperti kutukan yang tak bisa dihapus. Ia mencoba tidur, tapi mata tak bisa terpejam. Ia mencoba menenangkan diri, tapi jiwanya gelisah. Di hutan, Aisyah akhirnya menemukan sebuah batu besar yang terlindung rimbunan pohon. Ia duduk bersandar, memeluk Yusuf yang mulai demam lagi. Ia membuka tas kecil yang dibawanya, hanya ada beberapa pakaian tipis, sebotol air, dan roti tawar sisa dari perjalanan tadi. Ia membasahi kain, lalu mengusap dahi Yusuf dengan perlahan. Allah kuatkan anakku. Jangan biarkan dia menderita karena kesalahan orang tuanya, bisiknya lirih. Malam itu Aisyah tidak tidur. Ia berjaga, takut binatang buas, takut anaknya tak bisa bernapas. Namun di balik ketakutan itu, ia tetap menjaga Yusuf seperti menjaga nyawanya sendiri. Pagi pun datang. Langit hutan berubah oranye. Suara burung terdengar dari kejauhan. Aisyah masih duduk di tempat yang sama. Matanya sembab. Tubuhnya lelah, tapi ia masih hidup, dan Yusuf pun masih bernapas. Hari itu ia mencoba berjalan lebih dalam ke arah cahaya yang terlihat di sela pepohonan. Mungkin ada jalan, mungkin ada orang, tapi setiap langkah hanya memperlihatkan semak dan akar. Dunia seperti memejamkan mata pada deritanya. Sore menjelang, langkah Aisyah kian berat. Yusuf terkulai di pelukannya, demam belum juga turun. Ia mulai berhalusinasi, mendengar suara-suara, melihat bayangan Fadli yang tersenyum lalu hilang dalam kabut. Sampai akhirnya, di tikungan kecil antara dua pohon besar, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya melemah seketika. Asap. Asap tipis dari cerobong kayu, tanda bahwa ada rumah, atau setidaknya manusia. Dengan sisa tenaga, ia menyeret langkahnya mendekat. Di balik semak tinggi, tampak sebuah pondok kayu kecil berdiri. Di depannya, seorang kakek tua sedang duduk menjerang air di atas tungku. Di sampingnya, seorang anak perempuan remaja sedang memotong daun singkong. Aisyah ingin bersuara, tapi tenggorokannya kering. Ia terhuyung, lalu tubuhnya ambruk tepat di ujung halaman pondok itu. Kakek dan gadis itu segera berlari menghampiri. Melihat perempuan muda dengan anak kecil di pelukan, tubuh kurus, wajah pucat, dan pakaian berdebu. Kakek itu langsung mengangkat Aisyah ke dalam rumah. Gadis kecil itu mengambilkan air dan selimut. Ya Allah, siapa yang tega meninggalkan kalian di tempat seperti ini? Gumam si kakek sambil menatap lemah Yusuf yang terbaring dengan napas tak beraturan. Hari itu menjadi awal baru. Di tempat yang jauh dari gemerlap rumah besar, Aisyah dan Yusuf menemukan tangan-tangan asing yang lebih manusiawi dari keluarga sendiri. Dan di tempat lain, rumah megah yang dahulu penuh dengan kesombongan mulai terasa dingin, sunyi, dan kosong. Tanpa tawa, tanpa tangis anak kecil. Hanya gema doa-doa palsu yang terus dipaksakan keluar dari mulut yang tak lagi jujur. Udara di dalam pondok kayu itu hangat dan penuh aroma rempah. Aisyah perlahan membuka matanya.
Cahaya mentari menyusup masuk lewat celah-celah dinding bambu. Ia mendengar suara air mendidih dan percakapan lirih. Saat mencoba bangkit, tubuhnya lemas, tapi ia merasakan selimut halus menyelimuti tubuhnya. Di sampingnya, Yusuf masih terbaring dengan dahi yang sedikit lebih dingin dari semalam. Pintu kayu berderit pelan. Masuklah seorang gadis kecil membawa semangkuk bubur hangat. "Kak, bangun ya. Kakek bilang kakak harus makan dulu biar kuat jagain adiknya," ucapnya lembut. Aisyah tak kuasa menahan haru. Ia menggenggam tangan gadis itu dan menatap matanya yang jernih. "Terima kasih. Siapa namamu?" "Namaku Nisa. Kami tinggal di sini berdua sejak kecil. Ini rumah kakek. Kami biasa bantu orang yang nyasar atau orang yang kelelahan di hutan." Tak lama kemudian, kakek tua dengan rambut putih panjang masuk ruangan membawa ramuan herbal dalam cangkir tanah liat. Ia tersenyum hangat melihat Aisyah sudah sadar. "Kamu istirahat saja dulu. Anakmu demam, tapi masih bisa tertolong. Aku sudah beri ramuan penurun panas. Kita akan rawat dia bersama-sama." Hari-hari berikutnya menjadi awal dari babak baru bagi Aisyah dan Yusuf. Di bawah atap sederhana pondok itu, ia mulai merasakan kembali arti kasih sayang. Nisa selalu membantu menjaga Yusuf, sementara sang kakek mengajarkan Aisyah cara membuat ramuan herbal dari daun-daunan hutan. Mereka mengajarinya cara bertahan hidup tanpa uang, tanpa listrik, tanpa kemewahan, tapi dengan kehangatan dan saling peduli. Setiap malam sebelum tidur, Aisyah menatap wajah Yusuf yang mulai pulih. Ia tak lagi panas, tak lagi sesak seperti sebelumnya. Ia mulai bisa tertawa pelan, menggenggam jari ibunya, dan tersenyum pada Nisa yang rajin mengajaknya bermain. Namun di balik ketenangan pondok kecil itu, diam-diam ada rasa luka yang belum sembuh. Setiap kali Aisyah memandangi hutan, pikirannya masih dihantui bayangan mobil Fadli yang menjauh. Hatinya mencoba memahami, tapi akalnya tak mampu menerima. Di malam-malam sepi, ketika semua telah tidur, Aisyah sering duduk di beranda pondok, menatap langit, dan berbicara dalam hati. "Allah, jika ini ujian MU, aku akan terima. Tapi tolong jangan ambil Yusuf dariku." Sementara itu, di rumah megah yang dulu penuh kemewahan, hari-hari mulai berubah. Bisnis Pak Haji mendapat sorotan. Seorang investor menggugat proyek kerjasama yang batal secara sepihak. Satu demi satu mitra bisnis mulai menarik diri. Telepon rumah yang dulu sibuk kini sunyi. Tamu-tamu yang dulu antri kini menghilang. Pak Haji mulai gelisah. Ia marah-marah tanpa sebab, membentak pegawai, dan menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Bu Hajah juga merasakan perubahan. Uang belanja mulai dikurangi. Gaji pembantu dipangkas. Bahkan gelang emas yang dulu dibanggakannya, harus dijual diam-diam untuk membayar tunggakan listrik dan cicilan kendaraan. Namun yang paling terasa adalah hilangnya keceriaan rumah itu. Tak ada tawa anak kecil. Tak ada suara langkah kecil Yusuf berlari di lorong. Semua terasa kosong dan dingin. Malam-malam terasa lebih panjang, dan pagi-pagi terasa lebih berat. Fadli, di kamarnya, makin tenggelam dalam penyesalan. Ia sering menatap foto Yusuf di layar ponsel. Ia tak tahu bagaimana kabar anaknya sekarang. Ia ingin mencari, tapi ketakutan akan kemarahan orang tuanya menahannya. Ia mencoba melupakan, tapi setiap malam, ia bermimpi melihat Aisyah menangis di tengah hujan. Dan pada suatu malam, saat Pak Haji duduk di ruang tamu sendirian, seekor burung hitam tiba-tiba menabrak kaca jendela dan mati seketika di lantai marmer. Sebuah pertanda. Tapi tak ada yang tahu, bencana yang lebih besar sedang mengintai di balik bayang-bayang dosa mereka. Di pondok kecil di pinggir hutan, Yusuf perlahan sembuh dan mulai belajar menyebut kata pertama, "Ibu." Dan di sanalah Aisyah tahu, selama masih ada cinta dan doa, kehidupan tetap bisa berjalan. Sekalipun ia dibuang, sekalipun dunia menolaknya, masih ada jalan yang Allah bukakan tanpa diminta. Namun ia belum tahu, bahwa masa depan masih menyimpan kejutan yang jauh lebih besar. Hari-hari di rumah megah itu berubah drastis. Dulu, para tetangga menyapa Pak Haji Karim dengan penuh hormat. Sekarang, mereka hanya lewat sambil menunduk, atau berpaling pura-pura tak melihat. Nama besar yang dulu diagungkan kini menjadi bahan bisik-bisik. Isu soal penipuan investasi mulai tersebar di pasar dan masjid. Banyak yang merasa tertipu, merasa dibohongi, dan mulai menuntut pertanggungjawaban.
Pak Haji duduk termenung di ruang tamu yang kini kosong tanpa pembantu. Kursi-kursi ukiran Jawa masih berdiri kokoh. Tapi tak ada lagi tamu yang datang untuk duduk. Ia mulai menyadari bahwa harta tak lagi menjadi pelindung saat kepercayaan telah hancur. Di dapur, Bu Hajah mulai memasak sendiri. Sesuatu yang dulu tak pernah ia lakukan sejak muda. Tangannya yang biasa dihiasi emas, kini memegang ulekan batu dengan kesal. Ia tak terima dunia mulai menjauh darinya. Ia menyalahkan semua orang, bahkan Fadli yang dianggapnya kurang cakap menjaga bisnis keluarga. Sementara itu, Fadli makin sering duduk sendiri di teras belakang rumah. Ia tak pernah bercerita pada siapapun, tapi beban dalam dadanya semakin berat. Setiap pagi saat bangun, yang pertama muncul di kepalanya adalah wajah Yusuf. Anak itu, mungkinkah masih hidup? Mungkinkah sedang sakit lagi? Ataukah sudah tiada? Rasa bersalah menggerogoti Fadli seperti rayap yang melubangi kayu pelan-pelan namun pasti. Ia sering terdiam saat ditanya oleh ayahnya. Ia kehilangan semangat kerja, kehilangan selera makan, dan mulai menghindari percakapan. Suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Aisyah berdiri di tengah jalan setapak, mengenakan pakaian kotor, wajahnya pucat, dan tangannya menuntun Yusuf yang tampak kurus dan pucat. Yusuf menatap Fadli dari kejauhan, lalu berkata lirih, "Ayah, aku dingin." Fadli terbangun dengan napas memburu. Dahinya basah oleh keringat. Ia mengusap wajah, lalu duduk di ranjang. Hatinya bergemuruh. Ia tidak tahu apakah itu hanya mimpi atau sebuah panggilan. Keesokan harinya, ia mencoba memberanikan diri bicara pada ibunya. "Bu, aku mau cari Aisyah. Aku gak tenang. Aku harus tahu mereka di mana." Bu Hajah membalikkan badan dari meja makan dan menatapnya tajam. "Jangan bodoh, Fadli. Mereka itu sudah jadi masa lalu. Kamu malah mau bawa-bawa lagi aib itu ke rumah ini." Fadli menelan ludah. "Tapi dia istri aku. Yusuf anak aku." Bu Hajah menggebrak meja. "Tidak. Kamu sudah tahu pilihanmu. Kalau kamu berani ke sana, kamu bukan anak kami lagi." Pak Haji diam saja. Ia hanya menatap koran pagi yang sudah usang, seolah tak peduli. Tapi dalam hatinya, ada kegelisahan yang sama. Ia tahu, dosa itu masih membayangi. Ia tahu, kezaliman mereka belum dibayar lunas. Sementara itu, di rumah kayu di tengah hutan, Yusuf mulai bisa berjalan beberapa langkah. Nisa mengajarinya menyebut nama-nama tumbuhan. Sementara sang kakek mulai mengajak Aisyah meracik jamu untuk dijual di pasar desa. Kehidupan sederhana itu menjadi pengobat luka yang lambat namun pasti. Aisyah masih menyimpan rasa sakit. Tapi ia juga tahu, hidup harus terus berjalan. Ia menanam harapan dalam senyum Yusuf, dalam tawa kecil Nisa, dan dalam keramahan sang kakek yang tak pernah bertanya masa lalu. Namun tak ada yang tahu, bahwa badai belum benar-benar selesai. Beberapa minggu kemudian, selembar surat tiba di rumah Pak Haji. Surat panggilan dari kantor pajak, disertai dengan salinan tuntutan hukum dari mitra bisnis yang dirugikan. Pak Haji yang membaca surat itu menggertakkan gigi. Wajahnya memerah, lalu pucat. Ia sadar, ini bukan sekadar ujian kecil. Ini awal kehancuran. Di malam yang sama, hujan turun deras. Petir menyambar berkali-kali di atas rumah megah itu. Dan untuk pertama kalinya sejak Aisyah diusir, atap kamar Fadli bocor. Air merembes ke lantai, membentuk genangan yang terus melebar. Sementara itu, di pondok kecil, Yusuf tertidur pulas di pangkuan Aisyah. Tak ada ranjang empuk, tak ada lampu kristal. Tapi ada pelukan hangat yang tak pernah mengusir. Dan malam itu, Aisyah berbisik pada dirinya sendiri. "Aku akan bertahan. Meski dunia membuangku. Meski suamiku mengkhianati, karena Allah tidak pernah meninggalkan." Pagi itu hujan belum juga berhenti. Langit di atas rumah megah Pak Haji Karim tampak gelap, seperti menyimpan kemarahan yang belum tuntas. Udara lembab dan pengap merayap ke setiap sudut rumah. Bu Hajah duduk di depan cermin kamarnya, mencoba menyisir rambut yang sudah tak sehitam dulu. Namun tangannya bergetar. Bukan karena dingin, tapi karena perasaan tak tenang yang sejak semalam bersarang di dadanya. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, sisir yang ia genggam jatuh. Ia membungkuk pelan untuk mengambilnya, tapi tubuhnya oleng.
Sebuah rasa nyeri seperti sambaran listrik menjalar dari ujung kaki ke leher. Ia terjatuh dengan bunyi tubuh yang menghantam lantai. Pak Haji bergegas masuk saat mendengar suara. Ia menemukan istrinya terkapar di lantai, mulut terbuka, mata terbuka, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Rukayah! Astagfirullah! Rukayah! Namun yang terdengar hanya gumaman tak jelas dari mulut Bu Hajah. Ia masih sadar, tapi separuh tubuhnya lumpuh. Matanya menangis, tapi tak mampu bersuara. Pak Haji memanggil sopir dan membawanya ke rumah sakit. Tapi dokter hanya bisa berkata bahwa ini serangan syaraf. Tidak ada penyebab jelas. Tidak ada luka. Tidak ada cedera. Hanya tubuh yang tiba-tiba tak mampu bicara dan bergerak normal. Di rumah, suasana mencekam. Fadli tak bisa menahan diri lagi. Ia menangis di kamar. Ibunya, yang selama ini keras dan tegas, kini tak bisa bicara. Hanya bisa menatap dan menggigit bibir menahan rasa marah yang tak bisa disampaikan. Hari-hari berlalu, dan keadaan semakin memburuk. Surat-surat tagihan datang hampir setiap minggu. Rumah yang dulu menjadi simbol kemegahan mulai menunjukkan tanda-tanda rapuh. Dinding mulai retak, cat mengelupas, taman tak lagi terurus. Karyawan satu persatu berhenti. Tak ada gaji, tak ada harapan. Lalu pada suatu malam, langit kembali memekik dengan kilat. Hujan turun deras. Petir menyambar pohon mangga tua di halaman belakang. Api muncul begitu cepat, menyambar kabel listrik, merambat ke dapur, dan membakar tumpukan kardus dan bahan mudah terbakar. Fadli terbangun oleh teriakan sopir yang melihat api dari luar. Mereka bergegas menyelamatkan Bu Hajah yang masih terbaring. Api menyambar dapur hingga ruang makan. Asap mengepul di seluruh rumah. Pak Haji dan Fadli berhasil keluar, namun sebagian rumah hangus terbakar. Perabot, dokumen, dan harta benda tak sempat diselamatkan. Esok paginya, rumah itu hanya menyisakan puing hangus dan bau gosong. Wartawan berdatangan. Tetangga hanya menonton dari kejauhan. Tak ada yang menolong. Tak ada simpati. Rumah yang dulu jadi simbol kekuasaan, kini jadi bangkai kemegahan. Pak Haji duduk di halaman, mengenakan sarung, memegang botol air minum, dan menatap bangunan yang dulu menjadi kebanggaannya. Di sisinya, Bu Hajah hanya bisa menangis tanpa suara. Sementara itu, di pinggir hutan, pondok kecil itu menjadi saksi kedamaian yang sederhana. Yusuf semakin sehat. Rambutnya tumbuh tebal. Matanya bersinar. Nisa mengajarinya membaca huruf-huruf. Sementara sang kakek mengajarkan Aisyah meracik jamu yang kini mulai dijual ke pasar desa. Beberapa warga mulai mengenal Aisyah sebagai perempuan ramah dan ulet. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tak ada yang tahu luka yang ia sembunyikan. Namun Aisyah tetap menyimpan satu kenangan yang tak bisa ia buang. Suatu malam, saat Yusuf sudah tidur, ia duduk di luar pondok, menatap bintang, dan berkata pelan pada langit. Jika dia ingin kembali, aku tak tahu harus bagaimana. Tapi aku tahu, Allah akan tunjukkan jalannya. Dan malam itu, di tempat yang jauh, Fadli duduk di kursi kayu bekas kebakaran, memandang bulan yang sama, dan berkata dalam hati, Aisyah, maafkan aku. Aku harus mencari kalian. Sebelum semuanya terlambat. Fadli berkemas pagi itu tanpa berpamitan pada siapapun. Hanya satu tas punggung, satu dompet tipis, dan secari kertas lusuh berisi peta wilayah yang pernah ia lewati saat membuang Aisyah. Ia tak tahu pasti di mana, tapi ingat betul jalan tanah yang berkelok, pohon beringin besar yang menjulang, dan suara hutan yang dulu ia abaikan. Ia tak tahu akan menemukan apa. Mungkin kuburan. Mungkin bangkai harapan. Atau mungkin, secercah kesempatan untuk menebus dosa yang selama ini membusuk di dalam dirinya. Sementara itu, di pondok kayu yang telah menjadi rumah bagi Aisyah dan Yusuf, pagi dimulai dengan kesibukan biasa. Nisa menyapu halaman, sang kakek menyiapkan botol jamu, dan Aisyah sedang melipat pakaian Yusuf yang mulai kekecilan. Ia tak pernah menyangka hidup di tengah hutan bisa terasa damai. Namun ada satu sudut dalam hatinya yang belum tenang. Yusuf kini sering bertanya, Bu, ayah kemana? Aisyah hanya tersenyum. Ayah sedang jauh. Tapi kamu punya ibu di sini, dan Nisa, dan kakek. Kita keluarga. Jawaban itu cukup bagi Yusuf. Tapi tidak bagi Aisyah.
Dan saat matahari mulai condong ke barat, suara sepatu terdengar di rerumputan luar pondok. Sang kakek menoleh ke arah jalan setapak. Sosok pria kurus dengan wajah letih dan langkah berat tampak muncul di sela pepohonan. Aisyah yang sedang mengganti baju Yusuf terdiam. Dadanya bergemuruh. Matanya membelalak saat mendengar suara familiar memanggil perlahan. Aisyah. Ia berdiri pelan. Nafasnya tercekat. Tangannya gemetar. Di hadapannya berdiri Fadli, kusut, kurus, dan penuh luka di wajahnya. Tapi matanya basah. Dan sorotnya bukan lagi sorot laki-laki yang tunduk pada ibunya. Tapi sorot orang yang menyesal dan hancur oleh dosa sendiri. Yusuf menatap laki-laki itu lama. Lalu berkata, "Itu, ayah?" Aisyah tak menjawab. Ia hanya memeluk Yusuf lebih erat. Fadli melangkah maju, lalu bersimpuh di tanah, menundukkan kepala hingga menyentuh tanah di depan kaki Aisyah. "Maafkan aku bukan suami yang pantas. Bukan ayah yang layak. Aku pengecut. Aku buang kamu. Aku hianati Yusuf. Aku tinggalkan kalian demi kehormatan palsu." Air mata menetes di tanah kering. Aisyah diam. Tak ada kata. Tak ada air mata. Hanya dada yang sesak. Sang kakek keluar perlahan, menatap Fadli dengan wajah datar. Ia tahu, luka lama tak sembuh hanya dengan permintaan maaf. Tapi ia juga tahu, tak semua orang punya keberanian untuk kembali. Hari itu mereka tak banyak bicara. Malamnya, Fadli tidur di teras pondok, di atas tikar yang biasa digunakan Nisa untuk menjemur daun. Ia tak mengeluh. Ia tak berharap dimaafkan seketika. Ia hanya ingin dekat. Sekadar memastikan bahwa anaknya masih hidup. Bahwa istrinya masih tersenyum. Bahwa doanya belum tertutup sepenuhnya. Esoknya, ia ikut ke pasar bersama sang kakek, membantu membawa botol jamu. Ia mulai bicara sedikit dengan Yusuf. Awalnya Yusuf takut, tapi lambat laun, anak itu mulai merespons. Mereka berbincang tentang nama-nama hewan, tentang daun yang bisa jadi obat, tentang mainan dari pelepah pisang. Hari demi hari, Fadli membuktikan bahwa ia ingin berubah. Ia ikut menebang kayu, menimba air, dan memungut ranting untuk api malam. Ia tak lagi bicara tentang rumah megah atau harta. Ia hanya ingin menjadi bagian dari kehidupan kecil yang dulu ia abaikan. Aisyah mulai melihatnya dengan mata yang berbeda. Bukan sebagai suami, tapi sebagai lelaki yang sedang mencari dirinya kembali. Suatu malam, saat api unggun kecil menyala di tengah halaman pondok, Fadli mendekat pelan dan berkata pada Aisyah, "Kalau kamu gak bisa maafkan aku sekarang, aku terima. Tapi aku mohon, izinkan aku tetap di sini, menemani Yusuf, dan menebus semua yang pernah kulakukan." Aisyah menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kamu sudah menghancurkan aku sekali. Jangan ulangi lagi." Fadli mengangguk. Tidak akan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia dibuang, Aisyah duduk tenang di samping api. Yusuf tertidur di pangkuannya. Dan Fadli duduk di samping mereka. Tak ada rumah megah. Tak ada emas. Tapi ada cahaya kecil yang mulai tumbuh. Sementara itu, jauh di kampung, Pak Haji dan Bu Hajah kini hidup di rumah kontrakan kecil. Pak Haji bekerja sebagai penjaga kebun milik orang. Bu Hajah masih lumpuh. Hanya bisa duduk di kursi roda, menatap keluar jendela setiap hari. Tak ada yang datang menjenguk. Tak ada tetangga yang peduli. Dan di setiap malam yang sunyi, hanya suara jangkrik dan doa tertahan yang menemani mereka, dalam sepi yang panjang. Musim berganti. Pepohonan di hutan mulai meranggas ringan. Udara pagi terasa lebih sejuk, membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Pondok kayu yang dulu sederhana, kini berdiri sedikit lebih kokoh. Atapnya diperbaiki, dindingnya diperkuat, dan halaman depannya dipenuhi tanaman herbal hasil kerja keras Aisyah, sang kakek, Fadli, dan Nisa. Kehidupan mereka tak berubah mewah, tapi menjadi tenang. Setiap pagi, Fadli mengantar Yusuf belajar mengenal alam. Aisyah mulai mengelola warung jamu kecil di pinggir desa. Nisa membantu melayani pembeli, sementara sang kakek mengajari anak-anak sekitar membuat minyak urut dari biji hutan. Yusuf tumbuh sehat dan cerdas. Ia tak lagi bertanya kemana ayahnya pergi. Kini, ayahnya ada di sisinya. Membantunya mengeja huruf, menemaninya mandi di sungai,
dan menyanyikan lagu sebelum tidur. Luka batin yang dulu menganga kini perlahan sembuh. Tidak hilang, tapi diterima. Pada suatu sore, ketika langit mulai menguning, Aisyah duduk bersama Fadli di bangku kayu di bawah pohon waru besar. Yusuf tertidur di dalam, dan suara Nisa terdengar bermain di dapur. "Terima kasih sudah bertahan," kata Fadli pelan. Aisyah menoleh. Tatapannya tenang, suaranya lembut. "Aku tidak bertahan untukmu, Fadli. Tapi untuk Yusuf. Tapi sekarang, aku bertahan karena kita semua." Fadli tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Aisyah perlahan. Malam itu, mereka makan bersama di halaman. Di bawah lampu minyak yang menggantung, Yusuf duduk di pangkuan ibunya. Nisa bersandar di kaki kakek, dan Fadli menuangkan air hangat ke dalam cangkir tanah liat. Tawa kecil terdengar. Obrolan ringan mengalir. Tak ada kemewahan. Tapi semuanya tampak cukup. Sementara itu, di sudut kampung yang suram, sebuah rumah kontrakan kecil gelap tanpa penerangan. Di dalamnya, Pak Haji duduk memandangi foto lama yang pudar. Foto keluarga saat rumah mereka masih berdiri. Saat ia masih merasa paling mulia. Di sampingnya, Bu Hajah terbaring diam. Nafasnya pendek. Matanya sayu. Tubuhnya semakin mengecil. Seperti mengering pelan-pelan. Tak ada pelayat. Tak ada anak yang datang menjenguk. Fadli tak pernah kembali ke rumah itu. Ia memilih menetap di hutan. Di tempat yang pernah ia anggap buangan, tapi justru menjadi tanah pengampunan. Pak Haji tahu, semua ini bukan kebetulan. Ia sadar inilah balasan dari langit. Di suatu pagi, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Burung-burung tidak berkicau. Dan di pondok kecil yang damai itu, Yusuf duduk memeluk ibunya, menunjuk pelangi di langit. "Ibu, lihat, itu cantik sekali." Aisyah tersenyum. Matanya berkaca-kaca. "Iya, Nak. Pelangi itu muncul setelah hujan. Sama seperti kita." Dan kehidupan pun terus berjalan. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijalani. Dengan luka yang telah berubah menjadi kekuatan. Dengan cinta yang tidak lagi menuntut balasan. Dan dengan keyakinan bahwa Allah tak pernah tidur. Tak pernah meninggalkan. Dan selalu mencatat. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah, demikianlah akhir dari kisah yang menyayat hati ini. Tentang seorang istri yang diuji dengan pengkhianatan paling pahit, dan seorang anak kecil yang dibuang oleh darah dagingnya sendiri. Namun justru diselamatkan oleh tangan-tangan asing yang berhati malaikat. Allah berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. "Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Tak ada kebaikan yang sia-sia. Dan tak ada kezaliman yang tak terbalas. Kemuliaan bukan ditentukan oleh harta, gelar, atau status, tetapi oleh ketulusan hati dan kasih sayang kepada sesama. Hikmah dari kisah ini, sahabat, jangan pernah meremehkan orang yang lemah. Sebab Allah Maha membela yang teraniaya, meski dunia menutup mata. Dan jangan pernah merasa aman dengan kesombongan. Sebab azab bisa datang dari arah yang tak disangka. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa cinta, kesabaran, dan doa mampu mengubah luka menjadi kekuatan. Dan bahwa setiap air mata orang teraniaya, takkan jatuh sia-sia di hadapan Allah yang Maha Adil. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini di channel yang insya Allah terus menyebarkan hikmah dan dakwah lewat kisah nyata kehidupan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.